أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz Salman tadi telah membacakan dengan merdu surah Al-Isra ayat 23 yang sering kita bacakan, yang mengingatkan kita untuk berlaku baik terhadap orang tua. Langsung kita simak kajian tafsirnya dan juga tausiahnya dari guru kita Ustadz Ridha. Silakan Ustadz Ridha. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah amma ba'dah. Sahabat kita tercinta, guru kita juga, abang kita juga, Al-Ustadz David Kholik, mudah-mudahan sehat terus ya. Amin, terima kasih banyak Ustadz. Juga yang saya sayangi adik-adik santri sekalian, khususnya di Pondok Pesantren As-Siddiqiyah, yang mudah-mudahan kalian semua sampai kepada makom tertinggi dalam kewalian, yaitu Siddiqiyah Al-Kubro. Amin ya Allah. Bagaimana yang disandang oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Juga yang saya cintai kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia di channel iNews TV, yang mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah. Amin ya Allah, amin. Ini ayat adik-adik sekalian agung banget. Saat ini Ustadz David, kalau kita lihat salah satu yang menyebabkan banyak kekacauan di muka bumi itu, salah satu penyebabnya diantaranya adalah hilangnya hubungan cinta dan romantis di dalam keluarga antara orang tua dan anak, anak dan orang tua. Kenapa? Karena ketika kasih sayang dan hubungan yang romantis antara orang tua dan anak dan juga sebaliknya ini hilang, maka seseorang akan hilang arah. Itulah kenapa agungnya Allah Subhanahu wa taala menyejajarkan atau menggandengkan kasih sayang kita kepada orang tua, perilaku baik kita kepada orang tua dengan tauhid. Dalam ayat ini Allah bilang apa? Wa qadha rabbuka, dan Allah telah memerintahkanmu untuk ngapain? Alla ta'budu illa iya. Janganlah kalian sembah siapa-siapa kecuali Allah. Kita nggak boleh nyembah siapapun kecuali Allah. Ya. Sedangkan makna penyembahan adalah ujung dari penghormatan dan pengagungan kita, serta puncak penghormatan dan pengagungan tidak boleh diberikan kecuali kepada Zat yang Maha Agung. Setelah itu apakah Allah pisahkan dengan perintah yang lain? Enggak. Ternyata setelah kita diperintahkan untuk tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, untuk tidak menyembah selain Allah,
kita diperintahkan hanya menyembah kepada Allah, langsung Allah perintahkan kita wabil walidaini ihsana. Apa artinya wabil walidaini ihsana? Ai ahsin bil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kalian kepada orang tua kalian. Jadi berbuat baik kepada kedua orang tua itu merupakan salah satu puncak ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala. Dan ingat, setiap orang tua sudah pasti anak, walaupun setiap anak belum tentu orang tua. Semua orang tua pasti anak. Dan kita yang hadir di sini, kita semua adalah anak bagi orang tua kita. Maka yang harus kita lakukan adalah menjalin hubungan baik dengan mereka. Ya, kita sudah lihat betapa banyak pengorbanan tua kita kepada kita, sayangnya mereka sama kita, nggak pernah perhitungan, nggak pernah kita dibikinin bill sama orang tua kita. Bill apa itu maksudnya? Bon. Oh bon, tagihan, bill. Tagihan. Iya. Ya. Pernah nggak kamu dibikinin tagihan? Nih kakak, hari ini mama jenguk, sudah mama bawain ABCD, semuanya harganya 750.000. Nanti kalau kamu sudah lulus pesantren ganti uangnya ke mama. Pernah gitu? Enggak. Semuanya diberikan secara sukarela dan dengan penuh kasih sayang. Maka kita sebagai anak harus berbakti kepada orang tua kita. Bentuk atau standar minimal dalam berbakti kepada orang tua dijelaskan dalam ayat ini. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Apabila salah satu di antara kedua orang tuamu atau dua-duanya sudah sampai di usia senja di mana mereka tidak bisa lagi mencari nafkah, nggak bisa lagi punya semangat yang tinggi, sudah loyo dan ada di rumah, yang mana kelemahan mereka rentan dieksploitasi, kelemahan mereka rentan untuk dipatahkan, kelemahan mereka rentan untuk dihinakan. Tapi kita sebagai anak, walaupun orang tua kita bahasa orang Betawinya udah kagak bisa ngapa-ngapain, tapi jangan sekali-kali membantah orang tua. Makanya kata Allah apa? Kalau orang tua kalian sudah tua renta, fala taqul lahuma uf. Logika Al-Qur'annya menyatakan kalau seandainya kita orang tua kita masih muda, kita ngomong apa sih mama? Mungkin orang tua kita masih bisa ngelawan. Iya enggak, Ustaz David? Betul. Tapi kalau orang tua kita sudah tua, udah umur 60, udah umur 70 ya, walaupun dia lepas peci tapi tetap pakai peci. Uban semua. Iya. Ya kan? Itu kalau kita mau ngomel seperti apapun biasanya orang tua nggak bakal ngelawan. Sedih. Tapi meskipun di saat mereka lemah, kita nggak boleh untuk menghardik mereka, nggak boleh berkata-kata kasar dengan mereka. Jadi dalam bahasa Al-Quran di sini ya, prakteknya dalam kehidupan kita di Indonesia, segala bentuk kosakata yang mengarah kepada hal yang menyakiti orang tua itu nggak boleh kita ucapkan. Allah. Contoh, kamu pulang liburan dari pesantren. Biasanya, mohon maaf, kalau santri zaman sekarang kalau udah pulang di rumah, la ilaha illallah, kitab udah nggak dipegang-pegang, Ustaz David. Ya. Ganti tahu megang apa? Apa Ustaz? Hand. Oh. Yes. Itu kalau sudah megang handphone, Masya Allah, santri tunduknya kirain tunduk ibadah. Nggak taunya taunya tunduk main game. Dipanggil sama ibunya, kakak bantu mamah nyapu, diem. Kakak bantu mama nyiapin buka puasa, diem. Kakak bantu mama ngepel, diem. Kakak main game aja, kenapa sih? Nyaut, mama apa sih ganggu aja orang lagi liburan. Itu gak boleh. Nggak boleh. Nyakitin hati Orang tua. Ya, jangan gitu ya. Semua generasi muslimin muslimat, baik yang hadir di pesantren atau dimanapun mereka berada, ini adalah salah satu bentuk bakti kita kepada kedua orang tua kita. Ya, yang selanjutnya kata Allah, wala tanharhuma, jangan sekali-kali kita membentak orang tua kita. Sampai ada peribahasa Arab menyatakan al-walad walad wa in ammaral bilad. Yang namanya anak tetap anak meskipun dia jadi presiden. Iya. Yang namanya anak tetap anak walaupun dia jadi raja. Iya. Yang namanya anak tetap anak meskipun dia jadi Ratu. jadi ratu. Ya. Yang namanya anak tetap anak di hadapan orang tua. Di hadapan orang tua. Nah, bagaimana cara kita berbakti?
ini standar minimal dalam Al-Quran ya. Wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Kalau ngomong sama orang tua ngomong yang baik, ngomong yang lembut. Pulang ke rumah cium tangan mama, cium tangan papa. Assalamualaikum mama, papa, apa kabar? Ih aku mondok udah 6 bulan lo gak pulang-pulang. Sekarang aku pulang pengen lebaran, pengen rasanya berbakti sama mama. Udah ntar masak sahur jangan mama yang masak, aku yang masak mah ya. Tapi jangan lupa kasih uang jajan 200.000. Iya. Ngasih tagihan. La ilaha illallah. Nah, kemudian dalam satu hadis, satu ketika para sahabat kumpul, ya. Lalu datanglah ada seorang dari Bani Salamah kalau nggak salah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini diriwayatkan hadisnya di dalam Sunan Abi Dawud. Kemudian nih orang nanya, ya, kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya orang tua. Ya, kira-kira apa yang bisa saya kerjakan untuk berbakti kepada kedua orang tua saya? Ya, apa yang bisa saya kerjakan untuk berbakti kepada kedua orang tua saya? Terlebih kalau orang tua saya sudah meninggal. Apa kata Rasulullah? Al-istighfar lahuma. Berdoa buat kedua orang tua. Jangan pernah lupa, apalagi santri, setiap habis sholat minimal 1 Fatihah untuk orang tua, diakhiri dengan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani Sagira. Nah, yang kedua infadhu ahdihima, tunaikan janji orang tua kita. Yang ketiga menyambung tali silaturahim kedua orang tua kita. Ya, jadi orang tua kita punya silaturahim kemana? Kita lanjutkan. Wasilatu qarabatihima, dan terus menyambungkan kekerabatan kedua orang tua kita. Bahkan dalam salah satu hadis Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma pernah pada saat itu sangat memuliakan seseorang hanya karena orang tersebut sahabat ayahnya. Kemudian dia bilang kepada seorang sahabat yang bernama, kepada seorang tabi'in yang bernama Abdullah bin Dinar, Rasulullah bersabda, inna abarral birri an yasilar rajulu ahla wuddi abi. Termasuk salah satu bakti yang paling baik kepada orang tua adalah menyambung kekerabatan orang tua kita. Wallahu a'lam. Bisa. Segitu dulu deh Ustaz. Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz Rito. Silakan yang mau nanya siapa nih? Oh ya, silakan nak. Nama dan langsung pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul. Afwan Ustadz, saya ingin bertanya, ketika seorang wanita sudah menjadi istri, mana yang lebih harus dipatuhi, suaminya atau ibunya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaminya yang harus diikuti atau ibunya? Gimana tuh Ustadz kalau sebagai seorang? Ini yang pertama pertanyaannya visioner sekali. Ini nanya kelas berapa? Kelas 3 ya? Kelas 3, oh udah bercita-cita jadi istri. Kelas berapa? Kelas 5? Kelas 5. Masya Allah, udah bercita-cita jadi istri, nggak apa-apa, persiapan ya. Dalam dunia keislaman gitu, banyak sesuatu yang belum kejadian tapi para ulama udah mikirin. Nah, ini Masya Allah nih, ada bibit ulama berarti di sini nih, di dalam otaknya ada bibit ulama. Karena dia belum ngalamin tapi udah dipikirin hukumnya. Oke, Ustaz David, kalau saya jadi istri siapa yang harus saya utamakan? Suami atau ibu? Yang pasti bukan pacar. Karena fenomena anak muda zaman sekarang, kalau ada bentrok janji antara pacar dengan orang tua dikorbankan. Generasi muslimah tidak pacaran. Generasi muslim tidak pacaran. Apalagi santri itu pacarnya Al-Qur'an. Oke, secara hukum fikih standar dasar bahwa suami punya hak lebih terhadap istri jika dihadapkan dengan orang tua si istri. Tapi ini standar kaku. Yang baik bagaimana? Yang baik adalah suami yang mendukung istri untuk berbakti kepada orang tuanya, istri yang mendukung suami untuk berbakti kepada orang tuanya. Allah. Gitu. Karena yang namanya bakti kepada kedua orang tua itu adalah kewajiban dari sisi manapun.
Maka kamu nanti kalau cari suami yang ngajarin kamu berbakti kepada orang tua kamu. Dan kamu pun kalau jadi istri harus menjadi istri yang mempersilahkan suami untuk berbakti kepada orang tuanya. Suami berbakti kepada orang tuanya, suami juga berbakti kepada mertuanya, kamu berbakti kepada orang tua kamu, kamu berbakti kepada mertua kamu, kamu berbakti kepada suami, suami sayang kepada istri, itu rumah tangga isinya pahala semua. Allah. Inilah yang disebut rumah tangga sebagai miniatur surga. Ini istilahnya baiti jannat itu ini ya. Iya. Jadi kalau kita dapat misalnya dapat suami yang soleh, ya, pada saat istri minta untuk mengunjungi ibunya, mengunjungi ayahnya, silaturahim, ya kan? Pasti seharusnya membuka pintu dan memberikan izin kepada istri untuk silaturahim kepada orang tuanya. Begitu Tidak ya? hanya itu. Bahkan buka ATM. Allah. Bukan cuma buka pintu. Allah. Mama mau ke rumah orang tua kamu, abang bukain pintunya plus abang kasih ongkirnya. Allah. Kasih oleh-olehnya Kasih juga. oleh-olehnya. Allah, ya salam. Nah, itu suami yang baik. Masya Juga Allah. sebaliknya. Masya Allah. Jadi sebaliknya istri juga begitu ya. Iya. Kalau suami pengen ngunjungin orang tuanya, istri juga ngizinin. gitu ya. Ngizinin. Allah. Kalau perlu ikut. Ya salam. Iya. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Ridho. Makasih ya Hayakumullah. pertanyaannya. Bulan Ramadan, bulan penuh berkah, dapat ilmu lagi. Dan kita juga harus banyak-banyak menjalin silaturahim. Betul. Tadi Ustadz juga bilang menjalin silaturahim jangan cuma sama orang tua. Tapi kalau orang tuanya udah ada juga ke teman-temannya orang tua juga dikunjungin Betul. juga begitu ya. Baik, insya Allah Allah beri keberkahan buat kita semua. Jadi Amin, ya Rabb. jangan kemana-mana, kita akan balik lagi. Tapi terima kasih banyak Ustadz waktunya. Sama-sama. Kita akan kembali di Cahaya Hati Indonesia.